Ya hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Anak Ema nih. Nah, di kisah kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari si Joni yang berada di Jawa Tengah. Di mana kisah ini dialami oleh si Joni di masa dia itu masih ada di Malaysia. Karena memang dia itu ke Malaysia karena ada tawaran magang dari sekolahan. Di masa itu dia masih berumur 18 tahun dan dia menerima tawaran itu untuk bekerja di Malaysia bersama si Yanto. Karena dari sekolah itu hanya 2 orang yang terpilih untuk bekerja di Malaysia. Nah, sesampailah di Malaysia, Joni itu akhirnya diajak ke dimana dia akan bertempat tinggal dan bekerja. Nah, di situ dia dipertemukan dengan teman-temannya yang akan bekerja sama dengan si Joni jadi satu bersama juga si Yanto. Nah, mereka itu berasal dari Myanmar, berasal dari Chinese dan juga berasal dari Malaysia sendiri yaitu Melayu. Nah, terdiri dari beberapa orang itu tadi, ada satu pasangan Myanmar yang seperti suami istri. Nah, tapi konon katanya mereka itu di negaranya sana itu bukan suami istri, hanya berpacaran di Malaysia saja. Karena memang si laki itu punya istri, nah si perempuan juga punya suami. Nah, terus akhirnya mereka itu hiduplah jadi satu di asrama. Nah, sebelum mereka diajak ke asrama, si Joni udah merasa nggak nyaman kalau di situ tuh ada kayak nggak ada kenyamanan gitu loh. Karena tapi dia lebih sadar lagi dikarenakan dia tuh udah jauh-jauh dari Indonesia untuk bekerja di sana. Akhirnya si Joni itu kayak sudahlah, aku harus menerima ini semua. Mungkin karena aku jauh dari ibu atau bapak atau memang baru pertama kali kerja. Nah, si Joni pun akhirnya tidak menghiraukan perasaan itu. Nah, pabrik yang ditempati oleh si Joni ini ada di pinggiran kota gitu ya, yang dimana di sebelahnya itu adalah semak-semak belukar seperti jauh dari penghuni penduduk gitu ya guys. Nah, di belakang pabrik itu ada kuil sembahyangan setan. Kalau orang Cina itu kan ada tempat sembahyangan tersendiri ya guys kalau di sana itu, di luar negeri itu. Nah, di tempat sembahyangan itu si Joni sama si teman-temannya itu berada di dekat sembahyangan itu untuk tidur, yaitu di asrama. Asrama itu dekat dengan tempat sembahyangan itu. Setelah merasakan bekerja Joni di situ sampailah 6 bulan dia merasakan pekerjaan di situ, dia tidak merasakan hal-hal yang aneh. Karena memang dia merasa hanya bekerja, setelah itu selesai pulang makan dan lain sebagainya seperti membersihkan badan lah, ngobrol sama si temannya, dan itu dijalani dia selama 6 bulan kerja. 6 bulan dia tidak merasakan apapun ataupun hal-hal yang aneh. Nah, tapi tidak berjalan di 7 bulan. Nah, setelah 7 bulan merasakan hal-hal yang aneh, di mana dia jikala petang itu kayak dihantui seperti ada penampakan Penampakan mulai muncul dan mengganggu kehidupan Joni dan Yanto. Nah, pada suatu ketika si Joni sama si Yanto ini dia itu disuruh lembur sama si bosnya. Hanya si Joni sama si Yanto saja untuk melembur 2 orang itu. Karena memang bagiannya mereka teman-teman yang lain itu kan beda ya. Jadi khusus untuk si Joni sama si Yanto disuruh melembur. Nah, Yanto sama tempat kerja si Joni ini nggak terlalu jauh ya guys. Jadi tempatnya ini kayak 15, jaraknya hanya 15 meter gitu loh. Nah, si Yanto ini bagian motong kaca. Si Joni ini bagian merangkai aluminium karena memang pabrik mereka adalah pabrik aluminium, pabrik kaca ya guys. Nah, setelah itu selang mereka itu sudah bekerja, tepat pukul 10 malam ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang sangat mengagetkan mereka. Nah, si Yanto itu merasa ada pecahan kaca, yang pecah kayak gitu guys, bro. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya si Yanto ini ngomong sama si Joni, "Jon, kamu denger gak sesuatu?" Kayak gitu. Nah, akhirnya Joni pun nyaut, "Ada apa?" "Ayo kita lihat Jon, kayak ada sesuatu yang pecah di luar." Nah, akhirnya mereka pun berdua berjalan ke luar, itu belum sampai keluar karena memang di situ kan ada kayak dinding ya. Nah, dindingnya itu terbuat dari kaca. Nah, di situ dia melihat ada kakek itu kayak mengetok pintu, dipukul kacanya itu sampai pecah, perang. Nah, si Yanto ini melontarkan kata-kata, "Kek, jangan kayak gitu, nanti pecah, nanti kacanya rusak." Nah, si Yantonya ngomong kayak gitu ya guys.
Nah akhirnya tidak digubris sama si kakek itu, tapi kakek itu malah lebih keras memukul kaca itu. Nah setelah itu si kakek itu mendengar kata-kata Yanto itu untuk kedua kali, "Kek, jangan lakukan lagi." Nah terus akhirnya si kakek itu menoleh, dan alhasil si Yanto ini sama si Joni ini pun kaget karena kakek ini menoleh dengan tatapan wajah yang rusak dan melotot seperti orang marah, dan wajahnya ini merah kayak gitu guys, marah kayak gitu, sambil menggeram kayak gitu. Nah si Joni sama si Yanto ini ketakutan akhirnya mereka pun lari menghampiri pekerjaan si Joni, ke tempat kerjanya si Joni ya guys, menghampiri tempat kerjanya si Joni. Belum selesai mereka itu merasakan hal-hal yang aneh itu selesai, dia itu dikagetkan lagi dengan situasi yang lain, yaitu dimana si Joni sama si Yanto ini kan tadi ada di tempat kerjanya si Joni ya. Nah jika menengok kayak gini, dia itu sudah menengok di arah luar. Nah di luar itu ada lori. Nah mereka dikagetkan dengan suara debu, kayak orang jatuh dari lori atas. Nah serontak si Joni ini pun nengok, ini kan ada orang jatuh, dia merasa kalau ini bukan orang, kalau ini bukan setan. Akhirnya dia tuh kayak mau menolong gitu ya, tapi dia berdoa sama si Yanto, "Kita doa dulu, jangan-jangan nanti ada sesuatu lagi." Mereka ini berdoa itu memanjatkan doa, belum selesai apa dia mau ke situ, dia itu udah kayak kaget karena memang orang yang jatuh tadi tidak ada. Nah mendapatkan gangguan dua kali dalam semalam, si Joni sama si Yanto ini udah merasa nggak enak hati. Akhirnya mereka belum menyelesaikan pekerjaan, mereka pun kembali bergegas untuk pulang dan istirahat. Nah tapi sampailah di rumah, si Yanto sama si Joni ini nggak bisa tidur sampai pagi tiba, sampai akhirnya fajar pun mereka belum tidur. Terus setelah itu mereka kelelahan, akhirnya tertidur nggak tahu jam berapa, dan setelah itu setelah mereka tertidur akhirnya pagi pun tiba. Nah setelah pagi tiba, dia itu dibangunkan oleh temannya, "Ayo John, ayo kita bekerja, udah siang." Nah katanya kayak gitu. Nah setelah itu Joni sama si Yanto pun kaget, udah siang, ayo kita bekerja. Nah sesampainya di pabrik, si Joni sama si Yanto ini dimarahi oleh bosnya, "Kenapa kok kerjaannya belum selesai, padahal ini customer harusnya udah selesai karena customer sudah menunggu." Nah si Yanto sama si Joni ini mengungkapkan apa yang dialami semalam, tapi ternyata si bos ini kayak nggak percaya gitu. Nah si Yanto sama si Joni ini menunjukkan kepada bosnya di mana tempat semalam itu ada orang tua memukul-mukul kayak gitu, dan di situ kan kacanya kayak pecah gitu ya sebelumnya. Nah akhirnya si bosnya ini diajak ke situ di mana tempat orang tua yang memukul tadi itu. Nah alhasil sampai situ mereka bertiga pun kaget karena memang kaca yang tadi dipukul-pukul itu masih utuh, nggak ada pecahan apapun, dan nggak ada bekas kayak dipukul atau apa, ada barang bekas rusak atau apa, itu nggak ada. Nah dari sini aneh, dan bosnya pun nggak percaya karena memang yang dilihat pada kenyataannya itu semua masih rapi. Nah tanpa basa-basi bosnya pun akhirnya marah, "Aku nggak mau tahu, yang penting ini malam ini harus selesai." Si Joni sama si Yanto di gitu kan, dan si Joni sama si Yanto pun kayak nggak percaya gitu, sambil melotot harusnya ngomong apa, karena memang mereka berdua itu mengalami hal-hal yang kayak itu semalam, tapi kenyataannya di pagi hari setelah mereka itu memberitahu bosnya itu semua nggak ada apa-apa. Nah akhirnya pada saat itu Joni sama si Yanto harus melembur karena memang yang kemarin udah dimarahi sama bosnya itu, dia itu harus mengganti pekerjaannya karena memang sudah ditunggu sama customer. Nah setelah si Yanto sama si Joni ini sampai jam 5 sore, karena memang jam 5 sore itu semua karyawan yang di pabrik itu kan harus pulang ya. Pada saat itu si Yanto sama si Joni pun masih berada di situ dikarenakan harus menyelesaikan pekerjaannya. Nah sampailah di situ si Joni sama si Yanto udah merasakan was-was yang sangat tidak enak karena dia semalaman telah menyaksikan hal-hal yang aneh kayak gitu ya kan. Karena dia mengalami hal-hal yang aneh kayak gitu, dia pun merasa untuk malam ini mungkin akan begitu lagi, dan malam ini pun dia merasa juga ketakutan. Nah tapi sampai jam 7 malam mereka menyelesaikan pekerjaan itu, alhamdulillah mereka tidak merasakan apapun. Akhirnya mereka pun selesai. Di saat mereka itu sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya, mereka akhirnya
mau kembali pulang. Nah, di saat mereka mau kembali pulang, di situ dia harus fingerprint ya guys, untuk menutup pintu. Nah, dia melewati pintu untuk fingerprint. Alhasil kagetnya si Joni, di depan si Joni itu ada kakek yang kemarin kakek itu yang memukul kaca itu lewat di depan Joni dengan kepala botak yang hanya melintas kayak gitu. Nah, alhasil si Joni pun kaget. Astagfirullahaladzim. Dia pun akhirnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, dia kaget. Akhirnya serontak dia kayak tertegun gitu, diam kayak gini. Nah, terus setelah itu sama si Canto pun juga melihat itu semua, tapi mereka itu di saat itu sudah memang bergegas mau kembali. Akhirnya mereka kembali pulang dan menutup pintu pabrik itu. Nah, karena memang mereka sudah mengalami kayak gitu, dia itu kayak kena pikirannya kayak takut kayak apa kayak gitu ya. Akhirnya mereka juga nggak bisa tidur lagi di malam itu, dan keesokan harinya dia pun sakit. Berdua si Yanto sama si Joni ini akhirnya mereka jatuh sakit. Nah, karena mereka seharian tidak bekerja, teman-teman yang ada di pabrik itu mengunjungi si Joni sama si Yanto. Di tempat yang mengunjungi dia itu yaitu si Halimah sama 2 orang lagi temannya. Nah, si Halimah pun bertanya, kenapa kamu sakit atau kamu kecapean? Nah, si Halimah ini adalah anak ustadz yang berada di Malaysia itu. Nah, karena si Halimah ini bertanya sama si Yanto, apa yang terjadi, kenapa kamu sakit atau kecapean? Nah, si Joni pun berkata, dan dia menceritakan apa yang dia itu alami sama si Yanto. Nah, karena si Halimah ini adalah anak si Ustadz, Pak Ustadz ya. Kalau di Malaysia itu kan ada Ustadz, ya sama lah kayak seperti Indonesia juga. Nah, terus akhirnya si Halimah ini menceritakan apa yang dialami oleh si Joni sama si Yanto ini kepada bapaknya. Dan bapaknya pun ngomong, kalau ini ada sesuatu ya, di situ itu dahulunya memang sudah ada penghuninya, tapi sebelumnya tidak pernah ada apapun karena memang di situ baik-baik saja. Nah, mungkin di sini ini ada sesuatu yang mengganjal, makanya penghuninya itu marah. Nah, si Halimah pun mendengar cerita dari bapaknya ini langsung disampaikan kepada si Joni. Halimah ini akhirnya kayak berpikir, emang ada apa, siapa yang menyalahi, kan di sini kita semua sama saja, lagian juga di sini kita hanya bekerja dan setelah itu ya nggak ada yang lain. Singkat punya cerita, si Halimah sama si Joni sama si Yanto ini kayak mengecek gitu loh guys, mengecek di belakang rumah mereka, di belakang tempat kuil-kuil kan ada ladang-ladang kayak gitu. Nah, mereka itu mengecek di situ. Nah, di situ ada gundukan, kayak ada gundukan tanah gitu guys, kayak tempat mengubur sesuatu. Nah, tapi mereka nggak tahu itu apa, cuma dilihat aja kayak gini. Dan dia pun penasaran kenapa ada ini, kayak masih basah gitu ya, masih baru gitu. Nah, dilihat di situ kayak masih baru, gundukan tanah itu masih baru. Mereka nggak tahu itu gundukan apa ya kan, karena memang masih baru. Nah, mereka itu curiga ini ada sesuatu yang sangat aneh. Nah, mereka bertiga ini berencana besok mau melihat apa yang terjadi setelah pulang dari pekerjaan. Nah, di suatu sore, di saat mereka tutup pabrik, mereka itu berniat untuk menunggu di sekitar gundukan tadi itu. Mereka ada kecurigaan di situ ya. Ini gundukan apa? Kayak bertiga itu kayak sembunyi melihat ada sesuatu. Nah, alangkah kagetnya mereka itu melihat si Myanmar yang satu pasangan tadi itu guys, kayak gitu di situ berdoa gitu guys. Nah, akhirnya mereka bertiga ini memergoki dia dan mereka pun bergegas untuk menghampiri si Myanmar itu. Si orang Joni sama Yanto sama si Halimah ini tadi akhirnya menangkap mereka itu dan ditanya, apa yang kamu lakukan? Ini apa? Karena memang si Myanmar udah nggak bisa menyembunyikan, akhirnya mengakui semuanya. Kepergok oleh si Yanto, si Joni sama si Halimah, si Myanmar ini akhirnya mengaku kenapa dia bisa melakukan itu. Ini dia berkata sesungguhnya bahwa ini adalah kuburan bayiku. Aku yang telah menguburkannya. Karena aku takut dideportasi dari pabrik kalau memang aku sama ini hamil. Dia ngomong kayak gitu. Nah, alhasil 3 orang ini kaget. Hah? Ternyata begini. Pantesan aku selalu diganggu dengan hal-hal yang aneh. Pantesan aku selalu diganggu dengan hal-hal yang mistis. Ini semua karena kamu. Nah, si Joni ngomong kayak gitu.
kamu harus bisa mempertanggungjawabkan ini semua. Nah, si Joni kayak gitu. Nah, si Myanmar ini memohon sama mereka, tolong jangan dikasih tahu sama bos, tolong jangan bla bla dan lain sebagainya. Nah, si Joni sama si Halimah sama si Yanto ini ngomong, aku bisa menolong kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan ini semua. Si Halimah ngomong kayak gitu. Nah, karena memang sudah tahu penyebab di mana marahnya si setan yang ada di tempat kuil itu tadi ya guys, tempat sembayangan hantu itu tadi, akhirnya mereka pun bersama-sama menguburkan si jabang bayi dengan layak, dan mereka mendoakan semuanya, dan mereka mendoakan supaya si jabang bayi bertempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang melakukan kezoliman ini tadi sudah diberitahu sama si bapaknya si Halimah tadi untuk bertobat supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Nah, dari cerita ini kita bisa mengisahkan, kita bisa menginspirasikan bahwa kita tidak bisa semena-mena hanya karena keegoisan kita. Nah, jangan lupa like dan komen, subscribe ke channel aku, channel Aneh Makni, dimana jika kalian mendapat pengalaman, boleh share ke kami untuk kami ulas selanjutnya. Bye-bye.